oleh karena apa? Saya begitu menghargai namanya manusia. Ya, saya menghargai manusia, apalagi manusia itu dalam tahanan, dalam penjara. Karena itu saya tidak dibuat berlelah-lelah, tidak capek. Hari Jumat kemarin saya di Polda Riau. Hari Senin di Polda Sumatera Barat. Pagi ini di Polres Tapanuli Utara. Siang nanti di Polres Toba. Siapa seperti saya? Siapa seperti saya? Artinya saya banggakan saya karena Tuhan saya maha berkuasa membentuk saya seperti ini. Amin. Amin. Betul. Jadi saya bukannya sombong dan angkuh. Semuanya ini oleh karya Tuhan sendiri. Karena apa? Tuhan bilang apa? Kasihilah Tuhan Elohimmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tolong ibadah kita interaktif. Saudara mungkin beribadah di gereja kaku, tidak bisa interaktif. Ya, ini juga gereja loh. Ini juga gereja. Jadi tempat di mana semua dikuduskan oleh Tuhan. Semua tempat kudus. Ya, bahkan di pelacuran pun sebetulnya di situ ada Tuhan. Jangan salah kita. Di pelacuran, perjudian, narkoba, kejahatan apapun, justru Tuhan dekat di situ. Ada banyak orang seolah-olah Tuhan jauh, tidak ada di penjara. Tidak ada di tempat-tempat yang seperti saya katakan, justru Dia di situ. Dunia tidak mengerti kenapa Tuhan di situ. Ada yang bisa jawab? Kenapa bisa mau Tuhan di tempat dikatakan orang tempat kotor, tempat najis? Tetapi saya berani mengatakan, Tuhan lebih dekat yang dikatakan dunia tempat maksiat atau tempat-tempat kotor. Ada yang bisa jawab? Terbukti bahwa Tuhan datang ke dunia untuk yang amin. Sekali lagi jawab dengan keras. Pak polisi dengar ini. Kenapa Tuhan datang ke dunia ini? Untuk menyelamatkan manusia. Karena dosa. amin, luar biasa. Ini anak sintua semua ini nampaknya ini. Ya, luar biasa. Bisa menjawab dengan tepat. Tidak semua orang bisa menjawab dengan tepat. Pernah saya pertanyakan di sini, saya kira sudah ada 5 kali saya kemari. Di mana tempat paling hina menurut manusia? Masih ingat jawabannya? Menurut manusia tempat paling hina di dunia di mana? Di mana? Di penjara. Kenapa? Alasannya? Alasannya kenapa di penjara? Harus ada alasannya, Bung. Karena di penjara saudara tidak bebas. Terbelenggu, dirantai. Coba berani satu langkah dari sini melanggar. Ya, bisa didor kakimu. Betul? Betul. Makanya orang yang dipenjara adalah orang yang paling hina. Karena tidak merdeka. Saya minta maaf dulu. Saya katakan minta maaf. Saya anggap dulu semua sudah divonis bersalah. Maaf ya. Bisa saja besok saudara divonis tidak bersalah. Karena saudara masih dalam tahap pemeriksaan, penyidikan dan sebagainya. Ya, belum diputus oleh majelis hakim. Jadi khotbah ini biar jangan viral, jangan jadi melebar atau diawang-awang. Saya berhadapan dulu kepada orang yang sudah dinyatakan bersalah. Boleh ya, minta maaf ya. Kalau saudara sudah bersalah, saya mau tanyakan, siapa yang bisa membebaskanmu dari kesalahanmu? Siapa yang bisa? Tolong interaktif.
Siapa? Kita sendiri. Bisa saudara membebaskan atas pelanggaran KUHP? Dengan proses hukuman yang kita jalani. Oke, setelah dinyatakan bersalah, ya bebas. Artinya tanpa dihukum. Bisa? Tidak bisa. Tidak bisa. Artinya kalau sudah terbukti melanggar KUHP, saudara, siapa yang bisa membebaskanmu? Seringkali saya bawa-bawa nama presiden. Ya, amang boru kita presiden tidak akan mampu. Yang mampu dilakukan apa? Menjalani hukuman. Bukan. Yang mampu dilakukan presiden tatkala saudara sudah diponis. Peringanan, diringankan boleh. Tapi atas permintaanmu kawan. Tanpa diminta, oh ini sarjana hukum kelihatannya. Tahu hukum. Permintaan diringankan. Itu boleh. Kalau namun dibebaskan tak boleh kawan. Itu hukum dunia. Saya mau katakan, kalau dosa, siapa yang mengampuni dosamu? Ya, Tuhan pencipta langit dan bumi. Namanya disebut El Sebaot. Itu bahasa Yahudi. Pencipta langit dan bumi. Dan dia adalah El Shaddai yang berkuasa atas segala ciptaannya. Ya, dia mencipta, ya dia berkuasa, suka-sukanya. Suka-sukamu Tuhan. Ayo kita nyanyi. Suka-sukamu Tuhan. 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 Sebelum kita berdoa, adakah makhluk di dunia ini yang menciptakan dirinya sendiri? Dang dong ate, bahasa Jawanya orono. Tidak ada. Jadi kita pun tidak bisa menciptakan diri kita sendiri. Dan seringkali saya mengatakan, botak kita ini, botakku ini pun tak bisa kuciptakan ini. Ya, satu lembar rambut tidak berkuasa kita menciptakannya itu. Bahkan berhak merubah apa yang sudah diciptakan Tuhan. Karena itu dunia ya tertawa kalau loncengnya diganti dengan kebalikan lonceng apa itu? Ya bilanglah dalam hatimu. Dan yang di hatimu itu diganti dengan lonceng. Iya kan? Itulah makanya wanita jadi pria, pria jadi wanita. Ini alangkah bodohnya manusia. Ya, mencari ketenaran. Ya, dibikin jiwanya seperti wanita. Bisa ngetop. Bisa jadi bintang film, saudaraku. Tetapi resikonya apa? Resikonya saudara akan ke neraka. Ini suatu kebencian bagi Tuhan apabila saudara merubah apa yang merupakan wewenang daripada Tuhan. Jangan mendahului Tuhan. Apa yang sudah diciptakan semua dalam pandangan Tuhan baik. Saudara bisa baca nanti dalam Kejadian 1. Ya, setelah dia menciptakan langit dan bumi ini selama 6 hari, setiap hari dia memandang ciptaannya alangkah baik menurut pandangannya. Yang baik diciptakan Tuhan jangan rubah-rubah. Jangan dirubah-rubah secara fisik, apalagi secara jiwa dan batin, apalagi rohmu sendiri milik Tuhan. Apa yang kekal? Yang selama ini saudara ketahui. Apa yang kekal dari bagian manusia? Ayo.
Apa ya? Enggak tepat. Apa yang kekal dari bagian manusia? Bukan jati diri. Apa yang kekal, saudaraku? Ayo. Apa? Roh. Roh yang kekal tidak akan pernah mati selama-lamanya. Tubuh ini akan kembali debu tanah. Itu keyakinan kita sama Muslim. Ya, sama-sama punya keyakinan, ya, diciptakan dari debu tanah, kembali kepada tanah, tapi roh, ya, ruah kalau bahasa Yahudinya, ruah itu tetap hidup selama-lamanya. Seperti ruah Akodes, ruah Akodes artinya Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah Tuhan itu sendiri. Dia tidak pernah berubah dan tidak pernah hilang, lenyap. Jadi saya mau katakan, kenapa saya mau katakan demikian? Kembalikanlah, jika saudara percaya diciptakan Tuhan untuk kemuliaannya, berikanlah hidupmu demi kemuliaannya. Itu maksud saya dalam khotbah ini. Tuhan memuliakan manusia, dirimu, diriku, demi untuk kemuliaannya. Kembalikan kepadanya demi kemuliaannya. Apa yang kita kembalikan? Apa yang kita kembalikan? Waktu, tenaga, pikiran. Silakan kasih. Lihat ini. Begitu saya datang malaikat memberikan makan. Luar biasa. Luar biasa. Malaikatnya cantik lagi. Hebat ibu kita. Baru apa Inang? Baru Sumorangkir, asli putra Tarutung. Ini dia. Luar biasa. Tanpa saudara minta, nih malaikat memberikan makanan bagimu. Alangkah baiknya Tuhan itu, alangkah baiknya polisi itu memberi Anda makan. Tidak dikurangi, tidak dikorting dan sebagainya. Tepuk tangan dulu buat Pak Polisi. Ya, tepuk tangan buat malaikat kita pagi ini mengantar saudara makan. Ya, saya baru pulang dari Padang, tidak ada ngasih makan saya. Sudah, baru saya pulang, kira-kira 1,5 jam yang lalu. Ya, kalaupun makan saya bayar sendiri. Saya memang sudah makan ketoprak di depan sana. Ya, ada di situ kan? Ketoprak, minum kopi. Saya bayar sendiri. Walaupun belum saya bayar, nanti saya bayar. Tas saya masih di situ. Nanti pulang saya baru bayar. Artinya apa? Tuhan itu maha kasih. Maha kasih, dan disebut orang Israel sampai sekarang orang Yahudi El Jireh. El Jireh artinya Tuhan yang maha menyediakan apa yang manusia perlukan. Bukan hanya manusia, tumbuh-tumbuhan, binatang, segala ciptaannya disediakan apa yang dibutuhkan. Tumbuh-tumbuhan diberikan oksigen. Coba nggak ada oksigen, mati semua tumbuh-tumbuhan. Dikasih matahari, ya, dan semua ikan-ikan, binatang-binatang, dan manusia dikasih makan. Kalau kita tidak dikasih makan, apa jadinya? Apa jadinya? Pakaian, rumah dikasih kesediaan. Jadi kembalikanlah kemuliaan Tuhan yang sudah disampaikan kepadamu lewat hari-harimu di dunia ini. Berikan untuk kemuliaan Dia. Tubuhmu berikan kemuliaan Dia tanpa saudara robah-robah. Pikiranmu yang dikasih, berpikir, kasih untuk kemuliaan Dia. Jangan berpikir kotor, jangan beri rancangan-rancangan yang salah. Seleramu kasih selera yang kudus, jangan selera yang Tuhan benci, apalagi selera yang melanggar KUHP. Inilah akibatnya. Ya, saudara tidak memberikan kemuliaan bagi Tuhan dengan seleramu melanggar KUHP, keinginanmu melanggar KUHP. Kenapa manusia jatuh ke dalam dosa? Tatkala saudara di sini, siapa Anda salahkan? Ibumu, bapakmu, opungmu? Siapa disalahkan? Betul, diri sendiri? Bukan setan? Loh, waktu Adam ditanya,
kenapa engkau makan Adam buah yang di tengah-tengah taman yang aku tidak perkenankan engkau makan? Perempuan yang kau berikan itu kepadaku membujukku, katanya agar aku sama dengan engkau sehingga ku makan. Hawa, kenapa kau makan buah itu? Ular yang kau tempatkan dekatku itulah membujuk aku untuk ku makan. Dikatakan enak, dan setelah ku makan, dia mengatakan akan ku ketahui yang baik dan yang buruk, dan aku akan sama seperti Tuhan. Maka ku makan. Inilah dari si manusia pertama. Jadi itu yang mau saya katakan kepada saudaraku di sini. Jangan berdalih membela diri. Tatkala saudara sudah tertangkap semacam ini, jangan bikin alasan-alasan dan sebagainya. Dan seringkali saya katakan, kenapa kau jegal lagi tatkala main bola? Aku duluan wasit dijegalnya, maka ku jegal dia. Ya, kenapa dijegalnya lagi? Karena aku duluan dijegalnya. Peraturan tidak bisa macam mana? Peraturan macam mana? Bukan, tidak boleh membalas. Itu toh. Kau dijegal jangan balas jegal, sama-sama kartu merah. Jadi ini punya arti bahwa firman Tuhan mengatakan jangan balas kejahatan dengan kejahatan, tetapi dengan kebaikan. Ada sintua ini. Dengan kebaikan. Saya tidak tahu pasal mana yang saudara langgar. Mungkin ada di sini balas dendam. Ya, mungkin bisa saja. Aku duluan ditumbuk Pak Hakim atau Pak Polisi. Ada saksinya. Ya ku topar lagi dia. Berdarah hidungku, ya kulibaslah dia. Ya kan? Sama-sama kartu merah. Nggak bisa saudara, betul. Nggak bisa. Udah itu ada pencuri ketangkap. Mencuri dia dikeroyok. Karena dia mencuri Pak Polisi, maka kami pukuli. Ada hak memukulinya itu? Tidak kan? Polisi aja tidak berhak memukulinya itu walaupun sudah ketahuan mencuri. Ya, tetapi kalau dia melawan penegak hukum, Pak Polisi, ya jangankan dipukul, didor juga bisa. Udah disuruh tidak lari, melarikan diri, dikasih peringatan sekali dua kali, kakinya lah jebol. Sudah, mari kita berdoa. Bapak yang baik, pagi hari ini di tahanan Polres Tapanuli Utara Tarutung ini, hamba-Mu menghampiri, mengunjungi mereka seperti apa yang Kau kehendaki pada setiap orang, agar mengunjungi orang-orang di penjara. Karena sama dengan mengunjungi Engkau Tuhan, sama dengan mengunjungi orang-orang sakit di rumah sakit, sama dengan mengunjungi Engkau di rumah sakit. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu tetap segar setelah pulang dari Riau, pulang dari Padang. Pagi ini ada di Tarutung, berjumpa dengan harta kesayangan-Mu, mutiara-mutiara yang berharga ini. Orang-orang yang terpenjara ini, hamba-Mu tahu dan percaya Engkau selalu berbicara kepada mereka. Engkau tetap setia kepada sumpah dan janji-Mu kepada segala ciptaan-Mu, bahwa Engkau memeliharanya, karena Engkau tidak akan mencipta dengan sia-sia. Semuanya untuk kemuliaan dan hormat bagi nama-Mu saja. Tuhan, urapi kami semuanya. Perbaharui hati kami saat ini. Kuduskan Tuhan dari segala kenajisan dan dosa dan pelanggaran kami, sehingga ibadah kami di sini penuh dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Dengan demikian Tuhan layak mempermuliakan kami sendiri apabila kami sudah dalam pertobatan, apabila kami sudah mau dalam kekudusan. Pastilah Tuhan memuliakan kami. Dan tidak heran nantinya Tuhan, kami akan bersama-sama Engkau di Samayim, di sorga. Dan jikapun kami mati Tuhan, biarlah kami mati di dalam Tuhan, sehingga nantinya orang-orang yang mati di dalam Tuhan
bersama-sama orang yang hidup di dalam Tuhan akan menyongsong engkau dalam kedatanganmu kedua kalinya. Bersama malaikat di sorga, ada pertemuan di udara nantinya. Tatkala Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami akan datang kedua kalinya, menginjakkan kakinya di dunia ini seperti engkau terangkat dahulu ke sorga. Terima kasih Tuhan. Biarlah ibadah kami ini penuh dengan damai sejahtera. Jangan ada roh-roh yang mengganggu hati dan pikiran kami, bahkan roh kami, sehingga ibadah kami jangan sia-sia. Kami doakan semua orang di sini, jangan satu pun tidak engkau lawat Tuhan. Lawat mereka semuanya. Dan berbicara engkau kepada pribadi masing-masing. Berkati Kapolres, Wakapolres, semua kasat-kasat, semua jajaran Polres ini sampai jajaran yang terendah. Biarlah khotbah ini doa kami sampai kepada mereka dan sampai kepada keluarga kami yang jauh daripada kami di sini, agar satu sama lain Tuhan terberkati oleh karena kasih setiamu yang tidak pernah putus-putusnya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Saya mau katakan tadi, itu masih pembukaan. Ya, itu masih pembukaan. Yang artinya bahwa Tuhan sebetulnya lebih senang kepada yang mengaku bersalah. Dan Tuhan sangat senang kepada orang yang jauh daripada Dia. Karena belum masanya saudara dihukum. Sekarang bukan penghukuman. Belum. Nanti saudara masih punya kesempatan. Sama seperti saya. Sekalipun saya pengkhotbah di mana-mana. Ya, semua Polda saya jalani. Polres saya jalani. Sama kita. Bahkan saudara lebih dikasihi. Bentar, lihat. Lanjut. Ya. Jadi saya mau katakan, saya ulangi sekali lagi walaupun berulang-ulang. Tuhan sangat mengasihi orang yang jauh daripada pandangannya. Semakin dekat dia, semakin diperhatikan, semakin dia banyak bicara. Nanti baca di Matius, awal Matius itu. Ya, awal Matius itu. Aku memanggil engkau, tapi engkau pura-pura tidak mendengar. Aku mengumpulkan engkau seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya, tapi engkau tak mau. Artinya Tuhan berusaha menyatukan kita orang yang jauh dari pandangannya atau orang-orang sesat dan sebagainya. Tapi manusia itu yang tak mau. Ya, cari di Matius nanti. Terlalu lama kalau kita buka-buka. Baca nanti di Mazmur 103, sejauh timur dari barat. Aku jauhkan pelanggaran daripada. Luar biasa. Timur dan barat begitu jauh tidak ada, tapi dijauhkan. Tuhan sebetulnya manusia itu berbuat dosa. Luar biasa kan? Terus kenapa manusia jatuh ke dalam dosa? Jadi saya ulangi kembali, jangan kambing hitamkan iblis. Jangan salahkan orang tuamu yang mengandung engkau dan memperanakkan engkau. Tetapi salahkanlah dirimu sendiri karena keinginanmu itu dibuahi oleh dosa. Keinginanmu itu dibuahi oleh godaan-godaan dan didorong oleh keinginan iblis agar engkau jatuh. Jatuhlah engkau ke dalam dosa. Jadi saudara sendirilah dan saya sendirilah yang melakukan dosa dan pelanggaran itu. Amin. Amin. Saya mau tanya, ada saudara yang tidak mau diampuni dosanya? Tolong angkat tangan. Tidak ada ya? Berarti semua mau diampuni dosanya. Amin. Amin. Saya mau tanya, kalau saudara dalam proses hukum, apakah bisa sekejap saudara terampuni, sudah terbukti bersalah? Sudah terbukti bersalah dan semua masyarakat tahu bahwa saudara sudah melalui persidangan, bukti-bukti lengkap, bukti-bukti terungkap di persidangan, bukan hanya di pemeriksaan polisi dan jaksa. Bisakah saudara saat itu diampuni? Bebas?
Bebas kalau hakim mungkin mengurangi ancaman hukuman, katakan 4 tahun bisa jadi 3,5, 4 tahun atau 4,5 tahun, ya. Tetapi bisakah saudara bebas murni? Bisa? Tidak bisa, karena apa? Nanti hakim akan diperhadapkan kepada undang-undang. Kenapa dia bisa bebas murni? Terbukti di fakta persidangan. Saudara melanggar satu pasal atau berapa pasal dalam KUHP. Tetapi sebaliknya, apabila saudara melanggar perintah Tuhan, saudara berdosa, bisakah terampuni sekejap? Bisa? Itu sering saudara dengar. Tidak menunggu saudara mati, tidak menunggu saudara bertahun-tahun agar saudara diampuni. Hanya sekejap dosamu bisa diampuni. Caranya bagaimana? Cukup minta pengampunan? Cukupkah? Tidak. Dengan bagaimana? Melakukan kebaikan. Kurang tepat. Itu setelah. Coba. Jangan takut salah. Ayo. Sejauh mana saudara tahu bagaimana saudara diampuni dosanya? Ini perkataan Alkitab, bukan perkataan saya. Bagaimana? 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika engkau mengaku dosamu, Tuhan itu setia dan adil, sehingga Ia mengampuni segala dosa-dosamu. Dan di dalam Yesaya dikatakan, walaupun dosamu merah seperti kain kermiji, buah naga lah kita katakan yang merah, dan kain kesumbah akan putih seperti bulu domba dan salju. Nah, artinya tidak ada dosa yang tidak terampuni jika saudara mengaku. Jangan lupa harus ada pengakuan. Saudara harus mengaku dosamu kepada Tuhan seluruhnya, bukan hanya berdoa, Tuhan ampuni saya, aku mengaku dosaku yang kecil atau yang besar. Enak kali ya, yang besar atau yang kecil, yang kusengaja atau tidak kusengaja. Tuhan mau menyebut dosa apa yang kau lakukan dengan jelas, walaupun dia tahu. Jangan terlalu gampang seperti dua nenek-nenek tua. Ya, begitu gampang dia mengatakan dosaku yang kecil, yang besar, yang kusengaja atau tidak kusengaja, ampuni Tuhan katanya. Tidak ada artinya itu. Dan termasuk di majelis hakim nanti, saudara diperhadapkan. Jangan begitu cara minta pengampunan. Harus jujur mengatakan seterang-terangnya apa yang saudara lakukan. Apalagi saudara tambah lagi kejahatan itu, semakin saudara diberkati. Jadi pengakuan dosa merupakan salah satu unsur yang utama untuk saudara terampuni dosa. Tapi ada lagi syarat sebetulnya yang paling nomor 1. Apa itu? Apa itu? Tolong dijawab. Tidak bisa dijawab. Ampunilah orang yang bersalah kepadamu. Tanpa saudara mengampuni orang bersalah kepadamu, bagaimana dosamu mau diampuni Tuhan? Enak aja lu, dosamu mau ku ampuni, dosa orang lain tak mau kau ampuni. Macam mana saya mengampunimu? Ampuni dulu dosa-dosa orang yang bersalah kepadamu, maafkan dia dengan ikhlas tanpa membalas dendam. Dan Tuhan melihat itu. Kebaikanmu mengampuni. Itu makanya dikatakan jangan balaskan kejahatan dengan kejahatan, tetapi balaslah dengan kebaikan. Ya, berarti saudara mengampuni. Dan setelah itu saudara mengaku akan dosa-dosamu. Dan tidak cukup mengaku, tetapi minta pengampunan dengan jelas. Sekalipun mengertinya Tuhan, tapi dia mau saudara jujur. Saudara jujur. Jadi sekali lagi saya katakan, kesempatan mengampuni dosa tidak lama-lama. Pada saat saudara mengatakan di situ Tuhan mengampuni, percayalah. Dan saudara akan dirubah. Dan saudara diingatkan bagaimana saudara yang lupa akan kejahatan-kejahatanmu. Diingatkan Tuhan itu. Dan diingatkan Tuhan siapa-siapa yang saudara masih menyimpan kesalahannya.
dibantu saudara mengingatkan itu. Percayalah, kalau saudara betul-betul beriman kepada Tuhan dan sungguh-sungguh mau terlepas dari dosa-dosa itu, dan nanti ada saatnya kita melakukan itu. Maukah saudara? Maukah saudara? Amin. Dan satu hal saya mau katakan sekali lagi, saya ulangi, karena khotbah saya ke penjara tahanan apapun namanya, selalu temanya untuk berbalik kepada Tuhan. Saya tidak usah roba-roba tuh tema itu, karena itu yang saudara perlukan saat ini. Saya tidak usah berteologi ya, berbicara tentang ilmu ketuhanan. Saudara tidak butuh itu sekarang ini. Yang saudara butuhkan adalah menyesali perbuatan. Ya, bagaimana Tuhan mengampunimu, bagaimana Tuhan membuat engkau damai sejahtera di tempat ini, di tempat yang paling hina ini. Itu yang saudara butuhkan. Sehingga apa? Cocoklah setiap orang yang datang menjengukmu, terutama hamba-hamba Tuhan yang memberikan khotbah di mana saudara dinyatakan sangat berharga di mata Tuhan. Kesempatanmu masih ada, belum tertutup, belum selesai, masih panjang. Tetapi kalau saudara tertutup, seperti yang saya katakan tadi, saya ulangi lagi, sebetulnya aku memanggil engkau, tapi engkau pura-pura tak dengar. Kukumpulkannya engkau seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya, tapi engkau tak mau, kau lari. Ya, kau lari. Jadi macam mana aku mau menyelamatkanmu? Jadi Tuhan mau tatkala Tuhan berbicara kepadamu, dengar baik-baik, aminkan apa yang dikatakan, dan lakukan apa yang diperintahkan kepadamu. Dan jika engkau dihimpunnya, maulah engkau dihimpunkan jadi satu kawanan domba Tuhan. Jadilah satu kawanan domba, jangan lari daripada itu. Saudara pernah ingat perumpamaan pokok anggur yang benar? Ingat kan? Dari kecil sudah sering ya, pokok anggur yang benar. Apa dikatakan di situ? Yesus mengatakan, aku adalah pokok anggur yang benar, dan Bapakku adalah penguasanya. Setiap yang ranting, ya, yang berbuah dibersihkannya agar berbuah lebih banyak. Dan setiap ranting yang tidak berbuah dipotongnya, dikumpulkannya untuk dibakar. Tinggallah di dalam aku agar engkau berbuah lebat. Jangan sampai engkau meninggalkan pokok anggur yang benar itu. Atau jangan sampai saudara tidak berbuah. Apabila saudara tidak berbuah, ranting yang tidak berbuah, mintalah sama Tuhan, bantulah aku Tuhan ranting untuk berbuah, agar engkau jangan memotongku dan membakarku. Ampunilah aku Tuhan, selama ini aku tidak pernah berbuah. Sebelum Tuhan potong aku sebagai ranting pokok anggur yang benar itu, mampukanlah aku berbuah, sehingga engkau pelihara aku dengan baik, engkau bersihkan aku dari benalu-benalu, agar aku menjadi ranting yang berbuah lebat. Kalau engkau di luar aku, engkau tidak berarti, engkau sia-sia, dan engkau tidak pernah berbuah. Engkau akan kering dan dipotong. Mintalah apa yang engkau minta akan diberikannya kepadamu. Itulah di dalam Yohanes 15. Nanti saudara baca itu. Perumpamaan itu artinya apa? Tinggallah tetap di dalam Tuhan jika engkau sudah di dalam Tuhan. Nah, kalau engkau sudah dipotongnya, tinggal Tuhan mengasihi engkau atau tidak. Dekatilah dia. Mampukan aku Tuhan mendekati engkau? Aku orang berdosa. Padahal dia sebetulnya mendekati engkau setiap hari. Tapi mintalah, Tuhan, hadirlah engkau, berbicaralah kepada aku setiap hari. Aku orang berdosa ini, padahal dia dekat samamu. Dia melihat keinginanmu yang luar biasa. Aku mau mendengar suaramu Tuhan. Datanglah engkau kepada aku. Ada yang belum pernah berdoa secara khusus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, artinya saudara betul-betul Kristen secara pribadi. Bukan karena bapak mama opungmu Kristen sehingga Kristen sampai sekarang.
Itu hanya Kristen administrasi. Ada banyak ajaran gereja yang salah sebetulnya, cukup percaya katanya. Percaya bagaimana? Iblis juga percaya bahwa dia Tuhan. Lebih hebat lagi iblis percaya bahwa dia adalah Tuhan. Tidak cukup percaya. Tetapi setia sampai mati. Setia untuk memegang janji dan firman-Nya. Dan mau mengikut dia. Bagaimana Yesus menderita, saudara harus menderita. Saudara disalahkan walaupun benar, disiksa walaupun benar. Ya. Tanpa penderitaan seperti Yesus, saudara tidak akan diselamatkan. Percayalah. Karena harus seperti dia baru kita diselamatkan. Tidak cukup percaya. Betul, iblis juga percaya bahwa betul-betul ada Tuhan pencipta langit dan ada Tuhan yang menciptakan dia. Karena dialah yang menciptakan iblis, malaikat, segala makhluk-makhluk. Sekarang persoalannya, maukah engkau menerima dia sebagai Tuhanmu secara pribadi? Bukan karena keturunan, bukan karena di KTP-mu sudah Kristen. Saya dulu Kristen, umur kelas 2 SMA. Sekalipun bayi saya sudah terdiri. Karena itu hanya keturunan. Kelas 2 SMA lah saya baru mengenal Tuhan itu. Dan betul-betul saya rasakan dia hidup di dalam saya. Makanya saya ikrarkan saya Kristen. Ya. Karena dari situ saya mulai menginjil. Begitu saya mengikrarkan itu. Ya, sekalipun saya kelas 2 SMA. Ya, dan Tuhan selalu memberikan kedewasaan bagi orang yang betul-betul mengikrarkan, menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya yang hidup secara pribadi. Mau saudara saya doakan untuk itu? Secara pribadi saudara menerima dia. Jangan ingat gerejamu tidak seperti itu. Ini bukan soal gereja. Tidak semua gereja mengajarkan itu. Ya, wah, Bapak itu aliran sesat itu. Di gereja kami tidak seperti itu. Ya, ini bukan ajaran gereja, ajaran daripada Alkitabiah. Bukan ajaran gereja saya HKI. HKI sama dengan HKBP itu tidak diajarkan seperti itu, berdua secara pribadi. Tidak, saya seorang HKI tulen saya. Saya berkhotbah juga di HKI. Tetapi kebenaran firman Tuhan harus dari diri kita sendiri, bukan gereja yang menyelamatkan kita. Gereja kita hanya membantu kita, itu percayalah. Saya tidak katakan berontak sama gerejamu, tidak. Gereja banyak kekurangan. Apabila saudara menggali firman Tuhan secara benar, saudara akan diperlengkapi. Gereja mana yang sempurna di dunia ini? Tidak ada. Saya bisa cari-cari kesalahan berdasarkan firman Tuhan. Maka daripada itu, jadilah gereja dirimu sendiri. Tanpa meninggalkan gerejamu sekarang. Jadi, minta pertolongan Tuhan untuk mendapatkan kebenaran secara pribadi. Karena pendeta kita punya kelemahan, kekurangan juga pendeta kita. Tidak usah saya umbar dari sini. Tahu sama tahu kita. Kebenaran adalah di Injil dan Taurat. Cari kebenaran di situ. Tanpa saya bermaksud untuk saudara melecehkan pendetamu atau gerejamu. Tidak. Tetapi penuh kekurangan. Kebenaran itu saudara harus dapatkan secara pribadi. Jadi jangan gantungkan imanmu dengan gerejamu dan pendetamu sendiri. Tatkala engkau sakit dan engkau di penjara, berdoa sendiri. Jangan tunggu pendetamu datang kemari. Saudara sakit, jangan tunggu datang pendetamu datang kemari. Saudara berdoa sendiri, itu lebih mujarab. Kalau saudara percaya bahwa Tuhan itu hidup dan mendengar dan maha hadir. Orang Israel mengatakan dia El Samah. Tuhan maha hadir, terutama di hati orang yang jauh daripada dia. Dia datang. Ingat itu, El Samah. Dia hadir di semua tempat hati-hati yang kosong. Di semua benua, dia ada itu. Di segala tempat. Sekali lagi saya katakan, dia El Samah, Elohim Samah. Yang hadir di semua tempat, terutama orang berdosa. Jangan percayakan bahwa dia lebih mengasihi orang yang kudus atau mengaku kudus. Lebih bagus saudara tetap percaya bahwa saya selalu diperbaharui. Maka itu tidak salah saudara, saya ulangi sekali lagi, boleh berdoa setiap hari pengampunan dosa.
Tapi ingat, jika saudara sudah merasa dosamu diampuni, jangan ingat-ingat lagi. Jangan lupa ini. Itu kekejian bagi Tuhan. Kalau saudara betul-betul percaya dosamu sudah diampuni, tatkala saudara minta pengampunan, jangan ingat-ingat lagi seolah-olah saudara tidak percaya, saudara sudah diampuni. Itu artinya saudara meniadakan Tuhan. Karena dia firman Tuhan nanti di situ. Kepada bangsa Israel dikatakan, jangan ingat-ingat lagi pelanggaranmu, karena aku sudah melupakan itu. Baca di situ. Jelas ada di situ. Jadi jangan engkau ingat lagi, walaupun maksudmu baik, tetapi itu menghina Tuhan yang sudah mengampuni dosamu. Ya, tapi betul-betul engkau minta pengampunan dosa dan merasa betul-betul dosamu diampuni. Amin. Bisa ingat ya? Mungkin gerejamu tidak mengatakan itu. Nanti baca firman Tuhan. Itu ada di Ulangan, ada di Perjanjian Lama. Tatkala ia berbicara kepada bangsa Israel. Jangan ingat lagi, aku sudah melupakan itu. Ya, malah dia benci kalau kita mengingat itu, seolah-olah tidak terjadi pengampunan. Idola patan nyetong, ay malu sa ingot toro. Itu artinya bahwa Tuhan tidak melakukan pengampunan pada saat saudara betul berdoa dan minta pengampunan, di situ Tuhan mengampuni. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita dulu. Ya, tepuk tangan dulu. Ya, di gereja kita tidak tepuk tangan di sini. Di sini luar biasa. Kita bisa bertepuk tangan. Kalau ada gereja kita di pesta baru tepuk tangan untuk Tuhan. Menari-nari untuk Tuhan. Hanya di pesta ya. Di pesta ya. Gitu. Kalau di gereja nggak berani dia tepuk tangan dan menari-nari. Oke? Jadi kita akhiri ibadah kita ini dengan saya meminta saudara, siapa yang mau saya berkati, saya baptis sekarang ini, tanda saudara menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi. Saudara bangkit. Yang mau saya doakan. Secara pribadi ya. Ini doa cukup sekali dalam seumur hidupmu. Dan doamu harus betul-betul. Tapi kalau saudara ragu, ya ulangi lagi tahun depan atau kapan. Maju ke depan sini. Ya, ada di sini yang mau. Ya, ini tidak dipaksa. Kalau saudara sudah merasakan bahwa saudara sudah bertuhankan secara pribadi, bukan karena keturunan, ya itu terserah saudara ya. Tuhan tidak memaksa itu. Ada berapa orang? Ada 2 orang. Ya, ada 2 orang. Dan saya akan berdoa dan membaptis engkau. Dan ingat, firman Tuhan mengatakan, untuk saudara selamat harus saudara dibaptis. Tanpa baptisan dan memakan daging dan darahnya, saudara tidak layak ke kerajaan surga. Harus saudara dibaptis dan makan dan minum darah, agar saudara satu tubuh dengan dia. Tetapi ingat, apabila saudara sudah mengikrarkan dan minta dibaptis sekarang ini, jangan sia-siakan itu. Tuhan marah. Dan jangan main-main dengan acara baptisan ini. Ini datang daripada dia, bukan datang daripada saya. Dan saya berdoa dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan jangan ingat cara gerejamu membaptis. Ya, semua punya cara-cara yang tersendiri yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Karena itu, nanti sebut namamu, saya akan membaptismu. Sebelum saya baptis, saya minta saudara terlebih dahulu mengampuni orang yang bersalah kepada saudara. Siap? Siap? Belum siap? Belum siap? Belum siap mengampuni? Enggak, cuma dibaptis aja. Bagaimana? Dibaptis belum. Jadi untuk apa sekarang? Pengampunan dosa. Kalau dibaptis nggak siap. Kalau ini apa? Siap. Siap. Mengampuni orang bersalah siap? Siap. Sini. Kalau mau mengampuni orang bersalah sini. Karena orang terikat dengan gerejanya, ya bisa. Saya tidak memaksa. Ini 2 orang. Dan siapa yang siap mau mengampuni orang bersalah kepadanya, silakan berdiri. Tuhan melihatmu. Ada yang mau sama-sama kita berdoa? Tidak ada? Mari kita berdoa untuk 2 orang ini. Sebutkan namamu. Egi Simorangkir, Pak. Bapak Egi Simorangkir, mampukan dia saat ini untuk mengampuni orang yang berdosa kepadanya, agar sungguh-sungguh Tuhan mengampuni dosanya.
Karena tidak akan pernah terjadi pengampunan dosa kepadanya jika ia tidak mau mengampuni orang yang bersalah kepadanya. Ingat orang-orang yang engkau masih simpan dosa-dosanya sekarang ini. Terserah di dalam hatimu atau engkau ucapkan. Saya kasih kesempatan mengingat orang-orang yang engkau simpan dosanya sampai sekarang ini. Tolong dia Tuhan mengingat orang-orang yang dosanya sampai sekarang ini belum terampuni, agar dosanya terampuni oleh-Mu Tuhan. Semua orang. Terima kasih Bapa, kalau Tuhan melihat kejujuran hatinya mengampuni orang yang bersalah kepadamu kepada saat ini. Karena itu layakkanlah pengampunan dosa kepada dia, dengan jujur mengaku segala dosa-dosanya kepadamu. Sekarang ini ingatlah dosamu kepada Tuhan, khusus kepada Tuhan dan manusia, agar engkau diampuni saat ini. Percayalah, pengampunan terjadi saat ini juga. Mampukan dia mengingat dosa dan pelanggaran kepadamu Tuhan saat ini. Kasihani dia. Jika terlupakan Tuhan, mampukan Tuhan. Dan jika terlewati hari ini, mampukan hari di kemudian hari, agar ia boleh minta pengampunan kepadamu atas dosa dan pelanggarannya. Karena memang jelas dikatakan firman, jika engkau mengaku dosamu, Tuhan itu setia dan adil sehingga ia mengampuninya segala dosa dan kesalahan. Terima kasih Tuhan atas pengampunan dosa kepada saudaraku ini adalah yang milikmu ini. Siapa namamu? Daniel apa? Daniel Utasoit, Pak. Daniel Utasoit. Tuhan melihat jiwa dan batinmu dan rohmu dan keikhlasanmu Tuhan. Siapa namanya? Daniel, untuk mau mengampuni orang yang bersalah kepadamu. Mampukan dia Tuhan mengingat akan segala dosa-dosa orang-orang lain yang selama ini disimpannya, agar dia bisa mengampuninya Tuhan. Sebutkanlah nama-namanya dalam hatimu, dan bisa juga engkau sebut dengan suara. Mampukan dia Tuhan mengingat semua orang-orang yang bersalah selama ini belum terampuni, agar dosanya terampuni oleh-Mu Tuhan sekarang ini juga. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan yang Maha Pengampun, yang Maha Kuasa El Shaddai. Engkau adalah yang mencipta dan menciptakan dia. Sekarang ini dia jujur dan secara ikhlas sudah mengampuni orang-orang yang bersalah kepada dia. Dan mampukan sekarang ini dia mengaku dosa dan pelanggaran yang dilakukannya kepadamu dan kepada sesama manusia, agar dosanya diampuni manusia itu dan dosanya diampuni oleh Tuhan yang menciptakan dia. Ingatlah segala pelanggaranmu dan dosamu kepada Tuhan, dan saat ini percayalah dosamu akan diampuni. Terpuji dan termuliakanlah Engkau Tuhan, hamba-Mu Egi dan Daniel di sini. Secara ikhlas Tuhan sudah mengaku dosa dan pelanggarannya kepadamu, sebelumnya mengampuni orang yang bersalah kepada mereka Tuhan. Layakkanlah mereka Tuhan menerima kekudusan daripadamu saat ini juga. Dan janganlah mampukan mereka mengingat-ingat dosa-dosa yang sudah Engkau ampuni. Karena suatu kekejian bagimu apabila mereka mengingat lagi dosanya yang sudah Engkau ampuni saat ini. Dan peliharalah mereka Tuhan untuk takut akan Dikau dan beribadah kepadamu Tuhan. Dan peliharalah mereka dengan kekudusan setiap hari. Janganlah kiranya yang kotor, dan janganlah kiranya yang najis, dan janganlah kiranya rencana-rencana yang jahat dalam pikiran. Terima kasih Bapa, hamba berdoa kepada Egi dan Daniel di sini. Tuhan memberkatimu dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya. Silakan duduk. Mari kita bangkit berdiri, saudaraku semua. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah. Ayo, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Dan kuasanya tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah.
dan kuasanya tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Kalau Tuhan tidak berubah, baik kemarin, hari ini, dan selama-lamanya, itu sudah dituliskan dalam kitab Ibrani. Jadi dia yang dahulu, dia yang sekarang, dan dia yang kemudian. Kalau dia berjanji mengasihi orang yang berdosa, dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, tetap mengasihi. Kalau dia mengatakan mengampuni orang berdosa dari zaman-zaman yang lewat, dan mengampuni dosa orang sekarang ini juga, dan sampai zaman-zaman mendatang, sampai dia datang kedua kalinya. Dan tidak pernah berubah apa yang dikatakan ya dan amin, bahwa kebangkitan akan terjadi kepada setiap orang, baik yang berdosa maupun yang tidak berdosa, baik yang suci maupun yang najis, baik yang mati di dalam Tuhan maupun mati di dalam Tuhan. Dan ingat, firman Tuhan mengatakan, orang-orang yang mati di dalam Tuhan akan terlebih dahulu dibangkitkan bersama-sama orang yang hidup di dalam Tuhan, akan menyongsong dia nantinya datang kedua kalinya. Inilah yang kita rindukan sekarang ini. Bersama malaikat di sorga, kita bersama-sama dia turun ke bumi ini nanti. Ya, jadi saudara harus punya kerinduan. Kalau nanti saudara dan saya mati, matilah di dalam Tuhan. Ya, jangan mati di luar Tuhan. Dan tidak lama lagi dia akan datang. Karena itu bertobatlah, bertobatlah. Sudah, kita akhiri ibadah kita dengan menyanyikan sekali lagi, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kita ulangi dari semula dengan sungguh-sungguh lagi sebelum kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Nyanyikan 3 kali. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. 2 kali lagi. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sekali lagi dengan lambat. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu Tuhan El Sebaot, pencipta langit dan bumi dan pencipta diri kami sendiri.
Hambamu sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan bahwa engkau mengasihi orang-orang berdosa. Dan setiap orang yang membuka pintu apabila Tuhan mengetuknya, engkau akan masuk dan makan bersama-sama kepada orang yang mau membuka pintu bagimu. Itu sudah engkau katakan Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan sudah terjadi pengampunan dosa di sini. Mengampuni orang yang bersalah kepada Dia dan minta ampun kepadamu setelah mengaku dosa kepadamu. Tuhan, peliharalah mereka penuh dengan kekudusan. Bantulah mereka dengar-dengaran akan firman Tuhan. Tanpa engkau membantunya Tuhan, mereka tidak gairah. Tetapi karuniakanlah roh kesungguhan kepada mereka untuk boleh merenungkan, mendengarkan, membaca firman-Mu siang dan malam, agar mereka seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Itu sudah dikatakan Raja Daud. Tuhan, kami rindu menjadi orang-orang yang berhasil Tuhan. Karena itu mampukan kami di dalam pertobatan kami setia sampai mati, sampai ajal kami tiba, kami hidup dalam kekudusan. Kami berjanji di dalam tahanan ini, di dalam penjara ini, kami mau berubah. Jika Jack Marpaung Tuhan berjanji lewat penjara menjadi pendeta, kalau dia mampu jadi pendeta dan hamba-Mu Tuhan, kami juga mau seperti dia. Dan banyak orang-orang yang berjanji di dalam penjara untuk menjadi hamba-hamba Tuhan. Mampukanlah kami Tuhan untuk seperti mereka, agar kami dipermuliakan oleh manusia, bahkan Engkau sendiri mempermuliakan kami. Terpuji dan termuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih kesempatan yang baik ini. Mampukan hamba-Mu untuk kembali kemari Tuhan. Jangankan sebulan lagi Tuhan, antarkan hamba ke tempat ini, Polres Tapanuli Utara. Sekali lagi Tuhan, kami berdoa untuk Kapolres, Wakapolres, semua kasat-kasat, semua jajaran terendah sekalipun. Biarlah hikmat Tuhan memimpin mereka dalam dinas mereka, menjalankan kasih dan keadilan. Dan juga kepada staf di sini dan orang-orang yang di Tapanuli Utara ini, khususnya di Tarutung ini. Biarlah kemuliaan-Mu Tuhan turun ke kota Tarutung ini, agar orang-orang takut akan Dikau, agar orang-orang jangan terhina oleh karena meninggalkan Engkau, tetapi setia sampai mati, percaya dan melakukan kebajikan dan kemurahan. Terima kasih Tuhan, ibadah kami akan kami akhiri sekarang. Berkati Tuhan keluarga kami yang jauh daripada kami, yang mungkin juga sudah meninggalkan kami, yang mungkin sudah menghina kami, dan sobat-sobat kami, tetangga kami, siapapun Tuhan. Terima kasih, kuatkan dan teguhkan iman kami bahwa kami belum selesai. Kami masih punya pengharapan yang besar bahwa Tuhan sudah mengampuni dosa kami. Dan Tuhan memampukan kami menjadi manusia yang berguna untuk bangsa dan negara kami. Khususnya kepada kerajaan-Mu yang menjadi mutiara-mutiara berharga bagi-Mu Tuhan. Terima kasih atas firman Tuhan yang sudah Engkau sampaikan kepada mereka lewat hamba-Mu. Sempurnakan dan kuduskan Tuhan, sehingga Tuhan nama-Mu yang dipermuliakan lewat ibadah kami saat ini. Tuhan, sebelum kami mengakhiri bersama Roh Tuhan ibadah kami saat ini, mampukanlah kami menerima berkat yang Engkau pernah turunkan kepada Abraham, Ishak dan Yakub, yang pernah Engkau turunkan kepada Musa tatkala memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Berkat yang sama Tuhan curahkan kepada kami saat ini bersama-sama dengan Roh Tuhan. Sebelum berkat itu turun, mampukanlah roh kami dengan Roh Tuhan untuk memanjatkan doa yang sudah diajarkan Tuhan dan Juru Selamat kami Yesus Kristus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan Elohim, Bapa di sorga, pencipta langit dan bumi, El Shaddai yang maha kuasa, El Jireh yang menyediakan segala yang Kau perlukan, El Sani yang memberikan Engkau gunung batu keselamatan.
biarlah memberkati dan menaungi engkau saat ini juga, sambil memberikan kasih karunia. Disinari dan dihadapkanlah wajahnya kepadamu, sambil memberikan damai sejahtera yang untuk selama-lamanya sampai ajalmu tiba. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. 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 Shalom Elohim, Tuhan memberkatimu dari sekarang sampai selama-lamanya. Silakan duduk kembali.